Jangan sampai perusahaan ini tutup karena kamu menuntut. Ya kan terus pertanyaan dia gini, ya Pak, kalau saya nggak nuntut, saya nggak makan Pak besok atau minggu depan. Ya kerja makanya. Ya kerja udah Pak, tapi kurang. Dan saya tahu perusahaan dapat untung gede. Paham ya? Coach kasih solusi. Halo Coach Rene. Hai. Cool banget nih. Mentang-mentang abis ngelihat orang-orang yang pada naik gaji di perusahaan-perusahaan nih kayak seger banget. Buruh sekarang udah meningkat loh katanya. Serius? Katanya. Makanya gue pikir lu kayak cool gitu udah gak mikirin nasib buruh ya, kayaknya udah terpuruk kayaknya. Enggak, udah pada naik kayaknya. Gue mensyukuri sih atas apapun yang sudah Allah titipkan, nikmat dan segala macam. Walaupun kita juga melihat ada orang yang nikmatnya lebih tinggi. Iya. Ya kan Direktur Utama Pertamina 4,9 miliar. Saudara berapa setelah dibeli? Apakah ada peningkatan gaji? Insya Allah ada. Ada kan? Ada. Setara dengan Pertamina. Enggak dong. Enggak ya? Kenapa? Karena saya tidak ada tantiem. Oh, oke. Kan gak nyampe 4,5 miliar. No, 4,9. Salah. Ini orang sarkas. Dari radio sampai sekarang Anda gak berubah ya. Itu tidak sarkas, itu faktual. Anda bisa Google, betul. Jadi yang menarik kan begini. Kalau kita dengar ada orang, ya ini data udah available publicly, ya, bergaji 4,9 miliar. Dan itu salah satu per bulan ya, Der? Iya, betul. Per bulan ya teman-teman ya. Ini Jadi, masih banyak yang salah kaprah nih. Katanya nggak mungkin 4,9 miliar itu per bulan. Per tahun kali. Per bulan. Per bulan. Komisaris utama. Komisaris, no. Direktur utama. Komisaris utama 80%-nya. Lu tuh mesti ngerti dong komposisi itu. Puyeng pala gue nih. Iya kan? Kita kan udah sempat bahas kayak bagaimana tahun 2021 BCA itu mengalokasikan sekitar 41 miliar untuk gaji direksinya. Jadi jatuhnya per orang itu sekitar dibagi 12 berapa? 41. Ya sekitar ya, banyak lah. 4M. Lebih sedikit sih dari Pertamina. Tapi jatuhnya kalau 4M setahun, ya itu jatuhnya berapa? Lebih dari 500-an ya. Gue udah kayak saking banyaknya malas ngitung. Saudara tuh waktu itu sudah sempat lolos loh. Tapi sekarang kenapa? Ini kita harus ulang lagi nih kayaknya. Apa? Yang mana? Soal yang kemampuan untuk melihat gaji. Enggak, Anda underpaid atau overpaid. Bukan masalah underpaid, overpaid yang. Ya? Bukan. Saya tadinya mau diperhatikan. Tadinya mau mendalami. Ya. Cuma kok semakin banyak orang-orang yang takutnya terima segitu tapi nggak kelihatan kerja. Lah kan itu karena persepsi yang salah. Iya kan? Sekarang banyak yang gini. Orang yang mengatakan kayak nggak kerja kok dapetnya segitu. Emang dia udah ngapain aja sih kok dapat segitu? Iya itu. Nah ini yang kita mau bahas. Kita mau bedah tuntas buat para tajasusers di luar sana ya. Tajasusar. Oh iya, orang-orang ya. Tahu tajasus ya? Tahu tajasus. Orang yang heran akan pencapaian orang lain. Ya gitu terus kan? akhirnya mau tahu aja. Ya gitu. kan kepo kok bisa. Yeah. Kenapa dia? Kenapa Derry dibeli sama Deddy Corbuzier? Kenapa bukan gue? Gitu kan? Kayak betul, gitu kan? Betul. Iya kan? Itu juga nggak semua loh. Mayoritas masih tetap di Derry. Tapi mempertegas aja. Kebanyakan dari kita itu fokusnya pada price, harga. Iya. Jadi kita lupa bahwa price itu merupakan cerminan dari values. Iya benar. Kalau lo pengen price-nya naik, ada dua cara. Lo cuman main di persepsi lo, ya, cuman main di optiknya. Optik tahu ya, membenahi pencitraannya, sehingga pada satu titik akhirnya dugaan bahwa lo nggak kerja bener-bener ketahuan lo nggak kerja. Iya. Berapa lama sih orang bisa ngibul bahwa dia kerja? Semakin tinggi gaji lo, semakin lo sulit ngibul. Susah dicari-cari. Karena lo jadi perhatian. Iya. Bener gak? Antara lo bergaji 3 juta sama 30 juta sama 300 juta, gue yakin beda banget. Kalau 3 juta yang jadi supervisor lo itu paling cuman ya orang-orang yang ngelihat aktivitas lo harian, wujudnya ada nggak? Kalau lo bergaji 30 juta, yang ngelihat lo bisa jadi CEO-nya. Ya kan, CEO-nya udah mulai, nih orang udah kontribusi apa, udah ketemu sama siapa, kok gue ketemu lihat waktu itu ke situ, data dia, rapor dia yang kemarin namanya segini, segitu, bulan lalu sama segini. Tapi kalau lo udah bergaji 300 juta, yang supervise lo namanya shareholder. Iya. Paham ya? Kan lo mengerti mekanika ini. Jadi kalau lo ingin gaji lo naik, yang dibenahin itu bukan persepsi saja terhadap lo, tapi nilai lo mesti meningkat. Ini yang kita mesti bahas. Ini sama aja halnya dengan ketika dulu mungkin kasih solusi bukan atau belum jadi siapa-siapa. Ya meskipun sekarang kita harus tetap low profile gitu ya. Tapi kita lihat dari faktual yang muncul, ya kita kelihatan lah kan, kita media gitu ya. Pergerakannya seperti apa. Nah
dulu sebelum Corbuzier podcast nginvest dikasih solusi, yang ngelihat mungkin sudahlah kita sama kok gitu. Tapi ketika mencuat ke permukaan, ada valuasi yang berkibar, kedengeran, nilainya sekian dan seterusnya gitu kan. Nah, Deddy Corbuzier juga masuk. Akhirnya narasumber yang duduk aja menjadi sorotan. Orangnya Deddy ini. Padahal gue yang ngontak. Nggak ada intervensi apa-apa dari Deddy Corbuzier, ya kan? Tapi itu digoreng. Ini belum ngomongin yang detail loh, yang masih muncul ke permukaan, belum yang tipis-tipis yang nggak kelihatan, ya kan? Wah, sekarang udah ada Mongol. Kan bener kan? Ini mah antek-anteknya Deddy nih dimasuk-masukin gitu kan? Padahal gue yang ngontek. Usaha sendiri lah. Usaha sendiri, nge-DM dia. Logikanya itu kan udah mulai jadi sorotan. Padahal segede Panji Pragiwaksono sebelum Deddy nginvest juga udah di sini. Iya udah. Tapi nggak ada omongan, gitu. Nggak ada omongan. Padahal gue juga yang ngontek sendiri. Raditya Dika, gitu kan. Kita belum diinvest sama Deddy Corbuzier, tapi kayak nggak kecium gitu. Tapi giliran udah muncul ke permukaan, kelihatan. Sama kayak gaji gede tadi kan. Gaji gede udah langsung mata tuh. Ngukur. Kok dia di depan laptop doang ya? Padahal mungkin di laptop kerja gitu ya. Udah 4,5 miliar gajinya. Masih aja main game mulu kerjanya di ruangan. Padahal sebelumnya dia juga kerjanya di laptop juga gitu. Iya. Dan mainnya juga di laptop. Persepsi. Iya. Jadi memang yang harus dibenahin tuh kan begini. Semua orang, lo semua di sini pengen naik gaji nggak? Ya pengen lah. Dan pengennya berlipat-lipat kan. Nggak cuman kalau yang kita dapat sekarang kan incremental ya. Incremental tuh naiknya 5%, 10%, 20% gitu. Kita kan ingin mengandai-andaikan gimana caranya supaya hidup gue, supaya gaji gue tuh tidak lagi ditentukan sama belas kasihan atau aturan untuk melawan inflasi doang. Bener gak sih? Nggak cuma 20-25%, 30% tuh udah sujud syukur gitu ya. Tapi kenapa kok kayaknya stuck terus? Kenapa gue selalu jadi orang-orang yang ngerasa setiap baca kabar tentang gimana ini orang kok bisa gajinya MM-an per bulan? Ada yang salah gak sih di gue? Atau sebaliknya, emang dia ngelakuin apa sih yang gue gak bisa lakuin gitu kan? Sama-sama makan nasi kok. Betul. Nah akhirnya ini yang menurut gue kita penting untuk membahas. Ada bedanya antara price dengan value, antara harga dengan nilai. Gitu. Jadi lo gak cukup berargumen bahwa Pak, saya butuh naik gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Karena saya anaknya banyak Pak. Karena anak saya masuk kuliah. Karena saya benar-benar merasa Pak sudah berdedikasi untuk perusahaan ini Pak. Gitu. Saya udah berapa jam Pak dihabiskan di sini. Argumen itu nggak laku. Berarti benar dong yang sedang diperjuangkan sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Tuh, Prabowo Subianto ingatkan buruh agar tak banyak tuntut gaji naik. Ini alasannya. Gue belum tahu sih alasannya apa ya. Coba buka. Turun ke bawah. Turun. Menarik. Kok jangan nyuruh gaji naik ya? Gimana ya? Coba. Hal itu disampaikan Prabowo, dibilang mana? Karena dianggap tidak. Nah itu tuh. Pernyataan itu jelas kontroversial karena dianggap tidak berpihak kepada kelas pekerja. Namun Prabowo memiliki beberapa alasan. Kemana alasannya ya? Bodong. Turun lagi. Mengalami mana coba? Alasan pertama atas. Nah, Prabowo sampaikan adalah permintaan kenaikan gaji yang dilakukan secara terus-menerus akan mencekik perusahaan. Nah, bener kan? Tadi kan Anda bilang katanya, minta apa? Anak saya banyak, minta mulu. Padahal mungkin prestasinya dia belum berkontribusi banyak buat perusahaan. Berarti Pak Prabowo yang bilang pertama, maka tadi gue bilang, berarti bener dong. Meskipun masih nanya gue sih sebenarnya statementnya gitu ya. Nanti lu bisa clearin nih coach. Lalu perusahaan merasa tercekik dengan biaya besar. Apalagi jika perusahaan sedang berada di krisis keuntungan, akan berpotensi tutup di Indonesia, tapi pindah ke negara lain. Merugikan, nah tentunya merugikan bagi perekonomian Indonesia. Gara-gara apa mungkin perusahaan gampang, yaudah deh gue naikin nih kesian deh. Gitu, apa gimana nih? Tuh, jangan kau tuntut perusahaan naikin UMP. Kalau nggak untung. Upah minimum. Iya, upah minimum pegawai ya. Kalau nggak lagi untung, jangan mencoba mencekik perusahaan. Kalau perusahaan atau pengusaha ditekan, dia bisa pindah ke negara lain. Alasan kedua adalah karena program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah sendiri sudah banyak. BLT, bantuan langsung tunai. Kurang gede kali BLT-nya. BLT berapa sih? 600.000 ya? Tergantung. 1 juta.
Tergantung buat siapa dalam keadaan. Kakak ipar gue tuh di daerahnya dia pernah cerita di Sukabumi 600.000 minimal. Kok ada 600 ya? Katanya sejuta ya? Oh, Nggak potongannya tahu gua. banyak ya? Nggak tahu gue, nggak paham. Tuh 300.000 di daerah mana? Emang iya Dan? Di daerah Sukabumi kata kakak saya 600.000. Terus. BLT-nya berarti nih jangan-jangan kan kata Pak Prabowo gini kali, kan Pak Jokowi udah bikinin BLT. Iya. Kurang berarti BLT-nya. Buktinya mereka buruh masih minta naik, berarti kecil. Yang plus nggak ada nih yang lebih gede? Nggak ada. Bisa nggak sih langsung minta pengajuan ada yang lebih paket yang lebih tinggi nggak Pak gitu? Gara-gara kami Iya, lebih nanti susah. bisa jadi kita lihat di rencana calon presiden yang ada 3 pasang calon presiden capres cawapres. Bisa dirubah ya? Programnya apa? Bisa lah. Oh tergantung. Itu kan ketetapan siapa? nanti pada presiden. Ya kan yang sekarang kan memang bergantung pada apa yang sudah ditetapkan dalam periode fiskal sebelumnya gitu. Berarti harus bener tuh nantinya Iya. tuh siapa pemimpinnya. Maksudnya kan kalau memang misalnya yang apa ya bisa dibilang yang masih sama atau mungkin bahasa kasarannya dia belum punya program yang kuat, ya pasti dia akan jalanin aja apa yang udah jalan gitu. Kita mesti gini. Kan lu nanya ngomentarin ini ya. Ini bukan topik yang pembahasan kita soal price dan value bukan tidak secara langsung bisa diterapkan di case ini. Contohnya gimana? Gue cuma ngomong begini, dengan segala hormat sama beliau, bahwa yang namanya buruh itu tentunya bottom of the pyramid. Paham Gede ya? tuh. Besar dan Kan gini. mereka nggak punya opsi banyak atas penghidupan mereka. Jadi kalau mereka meminta ya itu udah bagian dari nature mereka untuk meminta. Tapi yang perlu dibahas juga menurut gua adalah alokasi perusahaan apa iya akan jadi sejomplang itu kalau menaikkan gaji. Bukan, masalahnya kalau dikasih ikan Akan- besok lapar lagi, makanya dikasihnya kail. Nggak. Buruh bisa nggak diajak begitu? Ya nggak bisa dong, kan lu bicaranya di sini konsepnya bukan orang yang tidak ngapa-ngapain terus lo kasih ikan, Der. Ini kan orang yang bekerja sama lo, menjual waktunya, menjual keahliannya, mempercayakan hidup mereka sama lo. Jadi mereka benar-benar mengandalkan organisasi. Iya, tapi kan kos sudah diatur. Kalau memang dia Betul. minta naik, logikanya tadi kan Pak Prabowo bilang, kalau keuntungannya nggak besar tuh perusahaannya, Betul. berarti kan Jangan nuntut. jomplang nantinya, yang ada malah bangkrut perusahaannya. Kita juga mesti lihat dari 2 sudut pandang. Kenapa terus dimintakan? Berarti ada ketidakpercayaan bahwa yang sudah diberikan selama ini adalah pemberian terbaik. Kan mekanikanya harusnya begini, antara pebisnis dengan buruh itu harus punya kesetaraan juga. Bahwa ya memang bisnis ini terjadi karena pengusaha, tapi kan pengusaha juga butuh buruh. Iya. Gitu. Nah, cara pandang karena gue nggak tahu, harus dibedah satu persatu sih menurut gue case-nya. Nggak bisa secara umum. Banyak perusahaan yang sangat fair dalam memberikan buruhnya. Tapi banyak juga perusahaan yang benar-benar tega. Gitu. Bahkan ditunda pembayarannya. Itu terjadi, Der. Jadi bagaimana kemudian kita berbicara sama orang yang memang benar, sekelompok orang, banyak loh ini, yang mengandalkan kehidupan mereka, dan kita cuma menuntut satu hal, jangan nuntut. Ya. Kan nggak bisa. Gitu. Ya, apalagi yang bisa mereka lakukan kecuali memang ada peluang lain yang bisa diberikan. Nah, tapi pembahasan yang kali ini menurut gue lebih tepat kaitannya adalah mereka yang udah ada di manajer lini sampai ke top management. Orang-orang yang ingin berkiprah di dalam karirnya, bahwa lo nggak bisa menggunakan pendekatan kebutuhan lo buat naik gaji. Kalau yang di bawah dimaafkan gitu dalam tanda kutip. Bukan dimaafkan, tidak punya opsi sebanyak lo. Iya, artinya tapi solusinya apa? Itu kan poinnya kan sebenarnya yang lagi kita bahas nih teman-teman. Misalnya buruh minta naik gaji, Pak Prabowo bilang jangan. Ya gue bilang nggak apa-apa. Kalau ini pendapat gue ya, nggak maksud menentang pendapat beliau, tapi menurut gue pada saat mereka menuntut kan bisa dijelaskan. Tapi kan udah dijelasin bahwa takutnya perusahaan yang nggak untungnya gede bisa bangkrut. Nah maksudnya kata kuncinya kan takutnya. Kalau ternyata enggak gimana? Kalau ternyata emang untungnya besar luar biasa gimana?
Oke. Berapa besar sih? Dan ini yang harus diteliti. Gue nggak punya saya nggak punya datanya untuk bisa berkomentar secara cerdas soal ini. Tapi satu perusahaan dengan perusahaan lain, besaran biaya pekerjanya tuh beda-beda. Tapi kan udah dapat BLT. Apa iya betul semuanya udah dapat? Dan kalau bicara soal pancing dan ikan, kalau BLT itu pancing dan si kail dan ikannya itu tadi. Ini justru kail menurut gua. Oh, oke. Kan ini dia bekerja untuk kehidupan iya. mereka. Kalau BLT Kan dia nggak kerja. Nggak Itu kerja. karena Berarti sia-sia itu dong. social safety net. berarti maksud lu apa? BLT sia-sia gitu? Enggak. BLT itu diberikan untuk yang benar-benar membutuhkan dan tidak punya kapasitas untuk bekerja atau tidak ada pekerjaan buat dia. Kayak waktu zaman COVID kan banyak yang terima BLT. Kenapa? Karena nggak ada aktivitas ekonomi, Oke. Dan untuk itu negara perlu hadir. Oke, atau BLT-nya kekecilan. Sangat mungkin, tapi BLT kan juga benar-benar harus dikalkulasi dengan apa yang mau di-solve. Problem apa sih yang mau di-solve? Supaya orang tuh gini, jangan sampai setelah kita merdeka di republik ini ada yang mati kelaparan. Iya. Paham ya? Sepakat. Itu BLT. Tapi ini kan gaji, ini hak mereka. Upah itu kan hak. Oke. Nih gue mau ekstrim aja deh. Boleh. Mungkin nggak kalau dengan statement Pak Prabowo tadi, Pak Menhan ya kita di sini kan konteksnya kan ntar kalau Ini CP ngomongnya. CP. Ini sebagai CP loh. Iya, cuma gue lagi mau ngomongnya adalah gue nggak mau masuk ke politiknya. Nggak bisa karena nanti beliau gue ngomong Prabowo dipelintir lagi. Tapi kan beliau ngomongnya dalam konteks sebagai CP karena Menhan nggak ada urusannya sama buruh dong. Ya udahlah itulah pokoknya ya. Tapi kan yang jelas dia ada di pemerintahan saat ini, ya kan. Nah artinya yang diucapkan sama beliau, misalnya nggak bisa, kamu jangan nuntut lebih gitu ya. Bisa nggak sih langsung kayak dirubah BLT-nya dinaikin? Ini random aja nih gue nih. Sebenarnya bisa nggak untuk membantu buruh? Ya udah, jangan mengorbankan perusahaan karena kalau pengusaha-pengusaha sekarang dia punya perusahaan yang gede, otomatis kan dia bayar pajak, dia membantu ekonomi negara. Daripada ntar dia collab. Pemikiran itu betul, logikanya betul. Tapi pada saat lo mengatakan ya udah BLT-nya dinaikin, yang harus dicek adalah kita punya anggarannya nggak, bakal bisa tepat sasaran nggak, bisa terus terjadi nggak. Jangan sampai orang kemudian kalau mereka dapat dari gaji dan dapat dari BLT, ya udah gue BLT aja, ngapain gue kerja, udah cukup kok dari sini. Malah akhirnya nggak produktif kan. Kekhawatirannya itu kan. Betul ya. Di samping itu kalau kita bicara soal penerima BLT, ada yang nggak terima tapi hidupnya juga susah loh sebenarnya, cuman nggak berhak terima. Ngebayang ya orang-orang yang ada di border itu maksudnya ada di batas antara kelas menengah dan miskin. Itu nggak ketangkep tuh sama BLT. Tapi hidupnya susah loh, Der gue nanya deh, top 1% di Indonesia itu kira-kira punya idle cash berapa sih? Waduh, nggak tahu gue. Ya gue open aja, gue kira-kira nggak data. Aduh. Kalau di Amerika itu kurang lebih sekitar, kalau gue nggak salah ya, tolong dikorek nanti datanya bisa dilengkapin lagi, antara 10 sampai 15 juta dolar. Oh wow. Itu di Amerika. Top 1%-nya Amerika itu segitu. Okay. Top 1%-nya di Indonesia berapa? Ya gue kaget sih pasti dengernya kalau udah dibanding-bandingin gini sih, ada kejomplangan yang drastis nih biasanya nih. 900 juta. Jadi top 1%-nya orang Indonesia belum tentu bisa beli rumah di Jakarta Selatan. Ngerti gue. Karena cuma 900 juta, men. Jadi artinya, lo kebayang gak itu top 1%? Yang 99% kayak gimana? Bener-bener mengharapkan, membutuhkan dukungan. Oke, lah kalau memang gak bisa beli rumah di Jakarta, kan memang beli rumah kan gak wajib. Iya emang enggak. Gue cuma memberikan ilustrasi aja. Bahwa 1% di Indonesia itu, top 1% di Indonesia, kalau dibandingin sama 1% di Amerika, jomplang banget. Nggak kaya-kaya banget. Beli rumah di Bintaro aja juga mungkin belum bisa, Der. Karena itu namanya idle cash 900 juta. Itu kekayaan 900 juta. Lu udah masuk. Kita masuk. Most likely masuk. Sedikit itu. Jadi artinya memang yang harus diangkat itu semuanya. Jangan cuma yang diangkat di atas. Atau top 0,1% ya. Atau 0,01% ya. Tapi semuanya yang butuh diangkat. Fair sih. Iya. Gitu. Nah kembali ke topik yang sebenarnya gue ingin bahas. Kalau buruh itu persoalan lain. Buruh itu memang harus benar-benar diperhatikan agar hidup mereka terjaga. Ada yang mengurus
ya kan? Dan mereka boleh menyuarakan apa yang menurut mereka perlu disuarakan. Karena nggak pas kalau kemudian kita melarang mereka untuk menuntut. Apalagi dong yang bisa mereka lakukan. Mereka memahami perusahaan. Tapi perusahaan memahami mereka nggak? Oh iya. Kita minta tuntut lo ngerti. Kalau nggak, ini negara ini kalau nggak nanti pendapatan pajaknya dari mana? Mereka nih mikirnya apa? Gue besok makan nggak? Lo mau ngomong kayak gitu ke orang-orang? Saudara-saudara, Aldan, ya, yang lain-lain, kita jangan selfish, jangan mikirin diri sendiri, mikirin untuk negara, penerimaan pajak. Jangan sampai perusahaan ini tutup karena kamu menuntut. Ya kan, terus pertanyaan dia gini, ya Pak, kalau saya nggak nuntut, saya nggak makan Pak besok atau minggu depan. Ya kerja makannya. Ya kerja udah Pak, tapi kurang. Dan saya tahu perusahaan dapat untung gede. Paham ya? Terus dia ngadu ke siapa kalau dari buru-buru ini ke kepala desa udah gitu? Apa? Yang ngadunya kemana dia? Iya, makanya kalau lo nggak mengizinkan nuntut, makanya kan ya maksudnya kan pertanyaan gini kan tadi kan, maksudnya gue kenapa gue nyebut kades? Kalau dia nuntut ke perusahaan, dia nggak keterima, dia nuntut ke negara, misalnya apa ya lagi? paling minta nuntutnya yang paling powerful, nuntut ke Allah. Cuman kan mengerikan doa orang yang terzolimi, paham ya? Gitu. Jadi nomor satu, kita prasangka baik sama semua. Pak Prabowo mengatakan ini dalam konteks pemikiran sebagai seorang yang berpikir luas, ingin bahwa negara ini benar-benar bisnisnya maju. Tapi bisnis maju itu perlu ditopang oleh sistem yang adil dan merata. Dan adil dan merata itu hanya bisa terjadi kalau yang namanya orang yang tadinya suaranya nggak pernah dipedulikan, nggak pernah didengar, namanya buruh, namanya petani itu didengar. Dan didengar itu termasuk saat mereka marah-marah, saat mereka nuntut. Gitu ya. Sampai-sampai kades juga ngelus dada ya. Iya dong. Coba lihat ya beritanya. Ngelus dada. Kades kepala desa minta naik gaji sampai jabatan 16 tahun. Ini rame juga nih kemarin nih. Nah ini pergajian ini, aduh. Nah, gimana sih, coba deh kita kupas deh pergaji-gajian ini nih, aduh. Nah makanya kalau kades tuh sesungguhnya, iya kan, kades minta ke Pak Presiden dana desa 5 miliar setahun. Gue percaya banyak sekali kades yang sangat baik. Tapi menurut gue, kades nggak bisa disamakan dengan buruh. Kades itu udah jadi pemimpin. Iya. Benar ya? Iya, dan dia punya hak atas petak-petak tanah yang ada di kampungnya, yang tidak bertuan atau yang ada di pojokan. Iya. Itu di kampung nyokap gue tuh sangat lazim. Jadi untuk mereka menuntut gaji atau menuntut apa sih yang dituntut? Gaji ya? Ya gaji, masa kerja. Jadi masa jabatannya tuh jadi 16 tahun. Sekarang berapa sih? Berapa sih sekarang? Nggak tahu. Pokoknya dia jadinya minta diperpanjang lah, mungkin begitu. Ya. Biar ngejamin hari tuanya, biar ngejamin masa hidupnya gitu loh. Tuh berapa tuh? Aslinya berapa sih? 9 gua nggak tahu tahun lagi. 9 kan? 9 ya? Iya tadi gue bilang 9, takutnya salah. Bener kan 9 kan? Ternyata 9. Jadi dia pengen jadi 16. Iya. Terus gue tanya ke lo ya. Iya apa? Kalau kadesnya berfungsi baik, ya, lo cinta banget sama kepala desa lo, dia perlu nuntut kenaikan nggak? Kadesnya baik, gue cinta. Ya nggak usah lah. Nggak usah. Kenapa? Karena lo akan perjuangkan dia kan. Lah iyalah. Tapi kalau kades lo nih, iya kan. Terus dia minta 16 tahun. Ya ngapain gue panjangin? Paham ya? Jadi menurut gue waktu 16 tahun itu, komentar yang berita ini aja ya, itu ya terlampau. Lebih gitu. Maksud gue lebay. Ya 9 tahun tuh gila, lama banget men. Ya. Dan lah tapi mending daripada minta naik gaji. Ya makanya. Lah kan dia minta dipanjangin masa jabatannya biar gue tuh gaji, menjamin hari tua apa segala macam. Tadi naik gaji nggak boleh. Ini sekarang perpanjangin masa jabatan nggak boleh. Anda maunya apa sih? Mau saya perankan Anda berperan sebagaimana seharusnya Anda berperan. Value tadi balik. Jadi ketika lo naikin nilai di diri lo tingkatin knowledge, lo tingkatin ilmu, persepsi diperbagus. Ada 3 Der. Ya kan? Ya, ada 3 yang menentukan. Kan ini tadi kalau lo mau naikin harga ada 2 cara. Ya.
Ini harga. Iya. Ini ini value. Nilai. Ya kan, lo pengen ini naik kan? Iya. Ya kan. Tapi kalau lo nggak naikin ini, kan jadi begini, betul Nggak ya? bisa. Ya ibaratnya, maaf gue potong ya. Ibaratnya kalau gue di ranah UMKM nih, kalau lu di ranah karir ya, lu mau naikin harga jual gara-gara misalnya bahan baku, krisis panen, apa segala macam misalnya, krisis pangan, naik kan? Lu mau naikin kan tuh harganya? Kan katanya kan, kata mama, naikin 1.000 aja gue naikin teriak-teriak gitu kan. Ya wajar, packaging lu kagak lu rubah. Iya kan? Dan lo perhatiin, value-nya jadi di situ-situ aja kan value-nya stuck ya. Iya. Tapi pada saat harga lo terus naikin, pertama mungkin orang percaya, lainnya lebih percaya, masih oke, masih percaya. Tapi lama-lama devaluasi. Iya. Paham ya? Itu pasti drop, dan dropnya tuh pasti sakit. Jadi yang lo harus perhatikan, kalau strategi menaikkan harga, lo bisa kasih tahu gue nanti untuk yang UMKM gimana. Iya. Tapi kalau untuk gaji, untuk penghasilan lo, ada 3 hal yang lo harus perhatikan. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 3. Ya, nomor 1, hasil kerja lo selama ini gimana? Itu dulu. Ya, hasil kerja lo kira-kira baik kah? Orang merasa keberadaan lo berguna kah? Ya, atau sama aja kah? Atau yang lebih mengerikan, ada lo mencelakakan. Justru ketiadaan lo sangat diharapkan. Itu kan menakutkan. Ini gitu. termasuk di situ ya. Toxic banget orang berarti banget. Jadi yang paling penting adalah gimana nih selama ini bro, kerjaan lo, result lo tuh gimana? Karena result ini akan membentuk yang namanya elemen kedua. Kayak tahu ya, lapisan kue lapis legit ya. Kue lapis legit kan tipis gitu ya. Jadi satu kerja baik ditutup, berikutnya kerja baik, tutup, kerja baik. Itu yang disebut reputasi. Jadi lo nggak bisa cuma kerja baik sekali, lo mesti kerja baik setiap saat, berkali-kali. Dan kalau salah lo mesti bilang lo salah, lo nggak tahu lo mesti bilang gue nggak tahu. Itu yang disebut sebagai reputasi. Jadi you are your words. Lo ngomong apa terpercaya. Nggak, ini pasti ngibul nih. Nih orang pasti ngibul nih. Gitu kan. Oh, saya tidak akan mencalonkan diri lagi, terus mencalonkan diri gitu kan. Yang mana? Ya misalnya gitu kan. Atau saya enggak kok, ini anak saya ini yang baru masuk ini cuman pengen belajar. Terus akhirnya masuk di perusahaan kan. Baru 2 hari diangkat sama bapak jadi CEO dan semuanya harus hormat sama dia. Kok angkanya pas ya harinya ya? Ya kan bisa 1, 2, ya udah 3 hari deh. Iya. Paham ya? Saudara maksudnya apa sih? Enggak. Gue bicara perusahaan, Der. Anda hargai saya dong. Saya umurnya di bawah 40 tahun nih. Kalau tolong dong, sama anak yang umur di bawah umur, itu yang sopan dong, yang baik dong. Jangan Anda mencerminkan kayak mentang-mentang saya di bawah umur tuh kayaknya kuat gitu. Anda kalau ngomong sama anak kecil jangan sembarangan. Umur saya 34 loh anyway. Jadi harus lembut ya. Iya. Tapi Derry tahu kan yang namanya muda itu bukan dari umur. Tahu nggak, Der? Iya tahu. Muda tuh dari kegigihan, kejujuran, keidealisme tuh muda. Tapi kalau lo muda, cara lo tua, lo muda korup, itu nggak muda, men. Lo muda main nepotisme, nggak muda, tua banget itu. Gitu, tua itu. Bahkan lo lebih tua dari umur kita 2, umur lo, umur gue, ya dikali 6, itu udah bawa kubur, men. Gitu. Pizzanya berapa, Pak? Wah, adonan berikutnya. Saya lagi ngadon. Berapa pesannya pizzanya? Masih ingat gak tadi, kembali ke topik yang pertama apa tadi? Kamu ingat gak? Saya lagi jualan pizza, Pak. Pertama apa coba? Sampai blank, Pak. Fokus dong, Derry. Iya, fokus. Okay. Gimana result kerja lo? Result kedua? Ya langsung blank loh. Kedua apa ya? Result kerja 1, result kerja 2. Lapis. Reputasi. Yang ketiga, gimana lo bangun network lo selama ini? Network itu orang yang lo kenal dikali orang yang kenal lo. Makanya ada orang yang seneng banget berkali-kali setiap tahun kalau ada pencalonan kepala desa atau ada pencalonan apa gitu tiap 5 tahun atau 4 tahun dia ikut terus. Kenapa? Karena network itu pasti bertambah. Kita kan lo tambah dikenal kan? Iya kan, mukanya Derry. Derry muncul pertama dikasih solusi. Terus Derry muncul di
close the door. Terus Derry muncul di Helmi Yahya. Terus Derry muncul, loh di mana-mana ada Derry. Derry dikenal. Makanya kemudian, oh ya udah gue nyalonin lagi aja. Gue nyalonin lagi. Ngerti gue. Misalnya dia mau, biasanya kalau di perusahaan kan kadang ada yang mau promosi, dia nyalonin jadi manajer, nggak dapet, dia nyalonin lagi jadi sampai dia deket sampai CEO. Betul. Biar lo dapat gigih. Biar dapat referensi. Betul. Tapi yang namanya network sejatinya adalah bukan, makanya kebanyakan kan orang siapa yang gue kenal. Oh gue, nih nggak tahu ya, gue semakin tua tuh semakin sensitif ya. Apa sih? Kalau ketemu orang, gue ngitung berapa menit sebelum dia drop names, tau nggak drop names? Kartu nama? Enggak, jatuhin nama-nama. Jadi pas gue lagi ngomong sama lo, kita ngobrol deh biasa. Misalnya ini simulasi ya, ayo ngobrol. Iya, gimana sehat ya? Alhamdulillah. Belakangan ini gimana? Sibuk apa di usaha? Wah, saya tuh lagi banyak hal yang saya kerjakan. Tapi alhamdulillah beruntung sekali. Saya kenal baik loh. Gue tahu. Dengan Pak. Tahu ya? Dia Pak Menteri ini tahu dia ya? membawa nama ya. Iya kan? Iya. Terus dari tahu anggota DPR ini ya. Oh. Terus dari tahu ini ya. Itu semua Der. Aku kenal. Oh, ngunjukin fotonya belum? Oh ada. Biasanya. Ada nih, lihat iya. tuh kan. Oh iya Kan, benar. kan? Kok bisa foto sama mereka ya? Oh, mereka yang minta. Tapi saya kebetulan ada di sini. Oh, saya nggak pernah. Grup WA-nya ada? Ada. Saya coba message ya. Oh gitu, kan. iya. Paham ya? Itu namanya drop names. Itu cara, perhatikan ya. Itu cara paling norak untuk meyakinkan lo siapa. Apa? Norak. Iya. Sekali lagi. Norak. Jangan norak. Masih ada ya 2023 ya? Bro. Banyak. Ya gue tahu tuh. Dan tahu nggak? Kayak ada insecurity kalau dia nggak menunjukkan kedekatan dia dengan siapa. Jadi lo nih sebenarnya juga penyakit gue dulu sih ya. Aduh mau nyebut nama lagi gue. Kayak misalnya gue kan pernah ketemu Pak Jokowi gitu kan, Pak Teten idola lo itu kan, ayah angkat lo. Ya kan? Enggak, sebentar. Levelnya jangan langsung ditajem-tajemin. Kemarin lo bilang kayak idola gue, bener, gue belajar banyak sama beliau tuh, tiba-tiba kayak ayah angkat. Apa urusannya ayah angkat? Loh, nama lo bukannya udah diadopsi jadi Derry Ansyah Mas Duki, calon Menteri UMKM, siapapun calon presiden berikutnya. Amin aja dulu. Ya. Gila ya bikin hashtag lo ya. Bikin hashtag ngejebak lo. Tapi bener gak sih Der? Maksud gue gini, dropping names. Iya. Itu kan gini. Iya lo kenal Pak Teten, lo emang itu bagian dari ini. Tapi kan lo gak perlu drop names lagi. Everybody already knows gitu kan. Orang udah lihat lo gitu kan. Masih ada program juga, gue tanggal 28 masih sama beliau ya. Berarti kan masih ada. Ini kan dalam konteks kita membahas kejadian, keadaan. Iya. Nggak tiba-tiba out of the. Gue nggak mengatakan lo nggak boleh nyebut nama siapapun, bukan. Tapi kalau nggak ditanya, kalau nggak ada konteksnya, konteks dari kan supaya kelihatan sibuk kan yang namanya kasih solusi itu. Jadi kelihatan ada keriaan siapa datang itu segala macam gitu. Iya. Sampai sholat lo juga lo harus perpendekan untuk bisa ngejar ada satu orang penting datang yang kayak gitu-gitulah misalnya ya. Iya kan? Tapi itu kan bagian dari pekerjaan. Nah, yang gue maksud di sini nih dalam percakapan casual, ngobrol-ngobrol terus orang drop names. Bukan itu, bangun network tuh nggak begitu. Kan biar dapat proyek, biar naik gaji. Oke, gini deh. Gara-gara mungkin nggak boleh nuntut naik gaji, ya udah dipakai itu caranya untuk ngebluffing. Biar berarti udah pantas ini orang naik gaji, ternyata kenal Pak Camat. Tapi emang banyak yang ketipu juga gara-gara itu. Jadi makanya gini, kalau yang lu denger dari percakapan sama orang itu, siapapun itu di luar sana, yang mereka dalam percakapan sejam lah, biasanya lu 30 menit, sejam gitu ya, yang lu denger dia jatuhin nama aja, dia taruh nama, gue kenal Derry, gue tahu banget Derry dulu waktu dia belum apa-apa, sama gue, gitu. Itu udah menurut gue gini, itu udah bendera merah ya, udah tet gitu, hati-hati, jauh-jauh dari yang kayak begitu. Di kepala gue banyak banget kan nama. Lu bikin gue suzon dosa lo. Bener kan? Ngaku, bener kan? Iya gak sih? Justru yang hati-hati tau gak apa? Di kepala gue. Orang yang gak pernah ngomong, gak pernah nyebut sama siapa-siapa. Tapi menariknya tau gak? Gue pernah ketemu ya sama satu orang. Gue gak harus sebut deh siapa namanya. Apa yang mana? Ada satu orang yang kayak, kenapa? He is like orang yang, aduh, kayak gak penting gitu. Bajunya biasa, semuanya biasa gitu ya. Terus pas ketemu ada orang yang dikenal penting, yang nyamperin orang yang dikenal penting itu ke dia, minta ini dan cium tangan. Gue gak bohong. Apa ini dalam event apa? Ya ada kegiatan, gue lagi ngobrol di sebuah satu coffee shop gitu ya. Gue ngobrol, dia biasa orangnya lembut dan segala macam gitu. Nih orang nih kan tahu ya, lo tahu orang yang
yang nggak berusaha membuktikan apa-apa. Tahu lah. Dia menikmati aja sama lo. Ya kayak kita lagi ngobrol gini aja. Iya. Iya kan? Nggak drop names atau segala macam, tapi ini orang lo bukan, lo mulai punya gambaran. Ini bukan main-main gitu. Tahu tiba-tiba ada satu orang yang ya pejabat lah ya. Oh iya levelnya itu baru mau namanya. Pejabat terus dia datang terus dia cium tangan tuh orang. Orang yang gua ngobrol itu. Kan artinya gini. Dia nggak ngedrop name siapa-siapa, dia nggak perlu melakukan itu. Makanya hati-hati dengan orang yang quiet, dengan orang yang nggak suka drop names. Jadilah orang itu, paham ya? Jadilah orang itu, jangan jadi yang sebaliknya. Orang yang baru ketemu sama Deriansyah sekali, kayak lu udah sahabat kental banget sama Derry. Tuh gue berapa sering ketemu tau nggak orang yang ngomong tentang lo kayaknya kenal deket banget. Siapa sih? Ya, ini beneran apa contoh kasus sih? Ada contoh kasus dan ada benernya gitu. Dan gue maksudnya gini. Iya sih, tapi gak usah gitu-gitu amat. Gue juga kenal Derry dulu, gue kenal Derry sekarang ya. Kita ngobrol, tapi bukan berarti apapun yang Derry harus lakukan tergantung gue. Terus orang itu ngomong gitu, kan gue lucu. Gue ketemu Derry tiap pekan, gue gak pernah denger Derry ngomongin lu gitu kan. Serius? Bener gak sih? Ini gue baru tahu deh. Iya gak sih? Apapun yang gue lakukan tergantung dia. Iya. Wow, pengaruh banget tuh buat gue berarti ya. Nah itu jadi, Gue tebak boleh gak? Namanya Azhari bukan? Sama Devi. Itu kalau disingkat tuh Devi Azhari. Oh Derry. Terus dirinya itu punya adik tuh. Ya kan? Hari Devi. Oh Hafi. apa sih? Adik gue. Adik gue sama gue tuh inisial dari nama bokap gue sama nyokap gue. Nah kalau itu boleh lah. Kalau itu ternyata namanya Azhari, bapak gue berarti jangan-jangan. Ternyata bukan. Itu siapa? Tapi kan gini ya. Semakin lo dikenal, lo harus lebih hati-hati dalam membawakan diri lo. Dan semakin lo mengenal orang banyak, bukan berarti orang-orang itu kenal lo. Jangan pernah punya asumsi itu. Berarti Itu. Bangun network tuh begitu. Tadi kan kita udah Iya, bicara iya. apa? Result, Abis itu reputation, reputasi, ya. network. Nah, network ini perlakuannya adalah jangan songong. Nah, 3 tingkatan ini secara kesimpulan adalah penggemukan value atau nilai pada diri lo. Yes. Ketika lo lakukan dengan yang cara benar, Yes. barulah ini potensi. Jadi nggak cuma sekedar kayak anak gue pas lagi sakit nih teriak gaji nuntut. Anak gue pas lagi begini lagi, bini gue lagi minta skincare nih minta gaji. Rumah gue jauh nih minta gaji. Jadi nggak gitu mulu cara lo Alasannya gitu tuh loh. bukan what I need. Ya, alasannya bukan apa yang gue mau, apa yang gue butuh, apa yang gue berhak. Tapi kira-kira dari proses ini apa yang bisa gue kontribusikan. Gue ilustrasi lain ya. Gue ada sama lo waktu itu lo dapat dari YouTube 100.000 pertama. Ya, Bener gak? subscribers Di kantor ya. dikasih solusi Pas yang banget di tuh. Kokas kan. Pas waktu itu narasumbernya lo tuh. Iya kan? Di ruangan gue ada apa sih namanya plakat ya? Plakat silver itu kan. Iya. Ya kan? Nah, menariknya kan begini. Mungkin gak Deddy Corbuzier close the door invest di lo saat itu? Oh ya enggak. Ya kan Paham baru ya? sekarang. Iya. Artinya apa? Itu kan setahun yang lalu lebih ya? Atau Hmm. kurang ya? Layer, 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 layer. Mungkin gak Deddy saat berinvestasi sama lo nggak nanya siapa-siapa, dia cuma habis datang di sini ketemu sama lo langsung salaman. Oh ya enggak lah. Dia pasti nanya, dia pasti ngitung lo, dia ngukur lo, bener nggak? Dia nanya beberapa orang yang mungkin lo nggak tahu, dia udah nanya beberapa orang, betul kan? Dan orang-orang itu paling nggak memberikan jawaban yang favorable buat lo, yang positif buat lo, sehingga Deddy mengatakan, ya udah kita lihat keuangannya, abis itu kalau semuanya beres, gue ketemu lagi sama dia masuk. Hidup tuh kayak gitu, lo nggak bisa memaksa orang ngomong sesuai yang lo mau, lo cuman bisa berbuat sebaik mungkin. Dan semoga dibimbing sama Allah dalam proses ini. Ini yang sering dilupakan dalam membangun network. Orang berpikir membangun network itu serampangan. Dia coba dikenal sama semua orang, jadi norak. Atau dia coba mengesankan dikenal sama semua orang. Paham ya? Nah ini norak jadinya, dan jauhi itu. Oke. Ini ternyata berkarir tuh ada blueprintnya loh ya. Ada. Maksud gue tuh ini ternyata sepenting itu gitu teman-teman. Jadi tadi aja mungkin yang lo kebiasaan dengan tradisi kebanyakan orang, tradisi drop names. Mungkin tadinya lo tuh nggak tahu dalilnya misalnya. Tapi gara-gara udah kebiasaan lingkungan, teman-teman gue kayak gini ya, lo kebawa. Biasanya gitu kan, ketular. Tapi ternyata mungkin caranya yang lo pakai waktu itu mungkin secara qadarullah
orang atau temen lo begitu lo lihat dari depan mata lo kayak, kok dia ngeluarin nama mulu ya. Terus berhasil gitu, it works gitu ya. Padahal dia lupa, mungkin di saat itu ya memang udah qadarullah gitu ya. Pas lo pakai, ternyata malah bisa jadi nggak juga diterima kenaikannya apapun yang lo minta. Malah lebih yang tadi gitu. Malah jadi dipersepsikan malah kayak, nih orang apaan sih ngejual nama-nama mulu gitu ya. Benar. Makanya yang namanya karir itu harus jelas tuh blueprintnya. Nah, blueprintnya ada di mana? Ada di buku ini, teman-teman. Masya Allah. Lo bener dong, judulnya aja lihat jelas. Tuh, ya. Your Career Workbook tuh jadinya, workbook. Tuh ya. Jadi di sini lo bisa lihat, lo bisa ada berapa total halaman? Banyak deh. 200, hampir 300. Nah, nih bukunya Coach Ren. Ini buku berapa, Coach? Buku kalau nggak salah ya, 11. Wow. Wow. Udah sampai ke 11 loh. Dan kemarin kita makan di Holy Cow juga banyak tuh pengalaman-pengalaman mereka ya ketika Menarik, pada beli buku ini nih. Nah, ini. Buku ini teman jalan. Tapi dalam membangun karir, lakukan apa yang Derry lakukan. Miliki personal board of advisor lo. Jadi lo mesti bangun nih. Kayak perusahaan kan ada board of directors. Iya, BOD. Terus ada board of commissioners. Untuk karir lo, biasakan lo memiliki board of advisors buat karir lo. Berarti nggak ada cara matic atau otomatis berkarir, nggak ada? Nggak ada. Semua dilakukan secara manual. Dan memang lo harus butuh dapat guidance utama dari Allah. Tapi yang paling penting lo punya orang-orang yang lo terpercaya. Lo kan dalam prosesnya udah sempat Pak Tikno, betul kan? Iya. Ya kan, terus ada siapa lagi, Mas Agus Asmono, iya betul. kan? Itu tuh mentor-mentor gue dulu tuh. Nah, dalam hidup kita gue ada Pak Dirman, Pak Kuntoro, betul kan? Iya. Orang-orang yang tanpa reserve lo bisa nanya sedetail apapun ke dia. Dan dia membuka ruang itu, manfaatkan. Ya, ini bukan posisi, bukan title resmi, tapi lo udah punya hitung-hitungan, intuisi, this is the guy. Dan artinya lo mesti punya investasi waktu sama orang itu. Dan artinya juga ya lo harus berguna buat orang itu dong. Nggak bisa cuma orang itu berguna buat lo, tapi lo nggak berguna buat orang itu. Kayak pertemanan kita sampai sejauh ini gitu kan. Bentuknya, wujudnya sampai kemanapun itu kan. Kita dipertemukan lagi oleh Allah. Tapi ada pilihan untuk kita melakukan sesuatu yang baik bersama. Dan dalam prosesnya lo nanya, gue nanya. Ya kan, lo dapat beberapa pelajaran terkait OKR, gue dapat beberapa pelajaran yang membuat gue sampai hari ini setelah 2 bulan berkurang 8 kilogram. Iya benar. Iya kan. Nah, jadi ini pertemanan yang menurut gue itu board advisor. Jadi lo board advisor gue, bisa jadi gue juga board of advisor lo. Paham ya? Miliki itu. Ya. Dan ini bukan orang yang lo sungkan ya untuk nanya. Ini orang yang lo bisa nanya. Gitu. Nah, kalau lo belum punya itu, pikirkan nama-nama itu dan mulai cari dari sekarang. Karena tanpa itu lupakan semua rencana-rencana hebat, impian-impian hebat lo. Lupakan. Boleh nggak sih mereka tuh komen di bawah, nanti kita bahas tuh. Kira-kira ya mengenai networking, mengenai reputasi, ya kan, mengenai result gitu ya. Itu kan mereka mungkin takutnya buta arah. Nah, coba aja mungkin dari 3 tahap tadi kita berangkat dari situ, terus mereka tulis di komen. Misalnya perihal yang pertama adalah mengenai result. Nah, coba lo aja curhatin, kira-kira sekarang udah lo jalanin hasilnya tuh udah maksimal apa belum? Poin 2 misalnya reputasi, ya kan? Nah, lo ceritain aja. Baru ketiga networking. Networking ini gue mau challenge, kasih solusi sebenarnya. Gimana? Ada salah satu acara dulu waktu di radio sebelumnya. Apa? Boleh sebut nama? Boleh lah. Hard Rock ya. Tahu? Gue punya satu kegiatan bersama mereka. Kami punya kegiatan bersama dan lu nggak tahu, gue nggak tahu lu pernah datang atau nggak. Namanya networking night. Tahu. Jadi mempertemukan antara, kita nyebutnya rockstar waktu itu. Iya. Orang-orang bisa jadi mentor. Mungkin kalau di sini kita sebut advisors. Ya. Orang-orang bisa tempat bertanya, dan menurut gue lo kan kenal banyak orang dan dikenal banyak orang. Gue kenal banyak orang dan dikenal banyak orang, insya Allah. Iya. Kita gabungin aja, terus kalau kawan-kawan setuju, nanti kita lihat di kolom komentarnya. Wih, asik. Gimana kalau kita bikin pertemuan kayak di Holy Cow kemarin, cuman lebih terregulasi, lebih bagus. Kita undang beberapa orang, mentor-mentor, potential advisor buat lo. Dan lo bisa ngariung gitu ya. Iya, kita ngobrol bareng kayak classroomnya Harvard Business School tuh.
Iya, Kayak- atau bahkan lebih rileks kayak di. Ya itu serius banget sih. Tapi Iya memang kan? lebih santai ngobrol di satu meja makan. Jadi emang ini benar-benar networking event bersama Kasih Solusi yang menghadirkan siapapun yang menurut lo pengen ngobrol. Boleh nggak lo tulis juga di yang buat poin nomor 3 yang dari Iya, bilang tadi. networking ya. Orang-orang yang lo harapkan pengen ketemu. Gue nggak bicara. bener. Maksud gue jangan seheboh Pak Anies, Prabowo, Ganjar gitu. Nggak gitu. Enggak usah segitu juga. Orang-orang yang menurut gue yang masih dalam jangkauan yang kita juga bisa colek ya kan, yang Iya. yang industri expert, orang yang lo kenal, lo kagumin di Instagram, yang lo pengen banget dia datang. Nah, coba tulis nama-nama itu supaya kami juga bisa tangkap aspirasinya. Boleh. Dan siapa tahu abis ini kan mau ada kehebohan seru namanya 360 Blueprint kan. Iya. Abis itu nanti kita bisa ngomongin gimana kalau kita bikin salah satu acara tutup tahun atau awal tahun bentuknya seperti ini. Networking, gathering, Kasih Solusi. Waduh keren. Boleh tuh Jakarta, Jabodetabek ya? Iya. Jabodetabek kita bener tuh. Yang kemarin kan ada yang terbang dari Surabaya, ada yang datang dari Ponorogo, iya. masih ingat nggak lo? Itu padahal kita kemarin test drive aja ya, iseng Iya. ya. Taunya wow, ada dari Surabaya datang ya. Terbang. Kita Tektok. fasilitasi dan Namanya inkubasi. Weni. Kita coba insya Allah Kasih Solusi kalau untuk kayak gini bisa memfasilitasi dan menginkubasi ya. Nanti coba kita bikin atau punya teman-teman, kita pakai kafenya teman-teman aja kita ramaikan. Ya, siapa yang punya usul untuk ide itu kan boleh banget. Pasti kan di Jakarta Selatan supaya gue nggak harus terlalu jauh gitu ya. banget ya. Emang dia Borju banget ya. Males. kita di daerah Lebak Bulus aja. Pinjam rumahnya Pak Anies aja di Pendopo. Boleh? Kenapa enggak? Ya nggak? Menarik. Gila gue mintanya ngasal. Giliran dia nggak boleh minta. Loh gue juga boleh dong. Lah itu seru loh. Siapa tahu kan. Siapa tahu. Boleh Der, boleh. Iya Boleh. kan nanti kita ya apapun itu tempatnya lah. Ya, dimanapun itu. mainkan itu ya. Boleh ya. Ya. Kita tunggu di Kita kolom tunggu komen komentar siapa orang-orangnya ya. ya, dan kalau lu ada tempat, ada ide-ide seru, sampaikan di situ ya. Yoi, nanti kita bahas di minggu depan ya. Bangun board advisor lo. Coach Kasih Solusi.